Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Pasti masih semangat kan dalam pembelajaran PJJ kita hari ini? Hari ini kita masih di tema 2, tapi kita sudah masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Di sini dengan judul bekerja sama mencapai tujuan. Kita simak bersama-sama ya materi hari ini. Di sini kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata tanya untuk mengamati sebuah paragraf. Di sini ada sebuah paragraf mengenai peristiwa 10 November 1945. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansers menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Ultimatum yang telah dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansers yang berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia secara mengangkat tangan dan meletakkan persenjataannya di tempat dan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada pukul 6.00. Di sini pada paragraf yang sudah dibacakan tadi dapat dibuat pertanyaan. Jadi dari sebuah paragraf yang tadi yang sudah dibaca, kita bisa membuat sebuah pertanyaan, yaitu kapan Mayor Jenderal Robert Mansers menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Lalu yang kedua, siapa yang menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Dalam membuat tulisan, kita harus memperhatikan penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan harus efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir maksud penulis. Yang ketiga, menyampaikan pikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Jadi, dalam pembuatan kalimat itu, jika kalimat itu efektif ya berarti harus dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Lalu kalimatnya tidak diulang-ulang, tidak bertele-tele, tidak misalnya seperti kalian kalau mengarang sering menggunakan kata terus-terus dan dengan. Nah, tidak perlu menggunakan kata seperti atau diulang-ulang seperti itu. Selanjutnya, kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, kecermatan. Yang keempat, ketegasan. Yang kelima, kepaduan. Yang keenam, kelogisan kalimat. Jadi kalimatnya itu singkat, padat, dan jelas. Adaptasi. Di sini kita masuk pembelajaran IPA. Adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Adaptasi dapat berupa fisik atau perilaku.
Yang ketiga, adaptasi fisik adalah modifikasi bentuk yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Contoh adaptasi anggota tubuh yaitu kaki yang berselaput. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Kaki hewan apa itu yang memiliki selaput? Yang pertama, kaki yang berselaput ini berguna untuk membantu berenang di air. Yang kedua, membantu hewan menghemat energi sehingga hewan tersebut dapat berenang lebih jauh. Kita lihat contoh selanjutnya. Cakar yang tajam. Nah, kalian bisa lihat di sini jenis-jenis cakar dari hewan. Kita lihat ya. Cakar ini berguna atau biasanya digunakan untuk menggali tanah, mencari buah, akar atau rumput. Lalu yang kedua, ada yang digunakan untuk menggali tanah untuk tempat berlindung. Yang ketiga, ada yang digunakan untuk menikam mangsanya. Yang keempat, ada yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Itu adalah fungsi cakar yang tajam. Di sini kita lihat contoh selanjutnya, yaitu gigi yang tajam. Nah, kalian bisa lihat ya, di gambar ada gambar gigi-gigi hewan-hewan buas. Kita lihat manfaat dari gigi tajam tersebut. Yang pertama, digunakan untuk memakan daging. Yang kedua, digunakan untuk merobek dan mengunyah daging hewan yang dimangsa. Yang ketiga, digunakan untuk mempertahankan diri. Kita lihat contoh selanjutnya, paruh yang besar. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Yang pertama yaitu untuk membantu makan. Contohnya di sini, burung kakak tua untuk membuka kulit kacang. Paruh burung elang untuk merobek daging. Lalu paruh burung enggang untuk merobek daging bangkai hewan hasil buruan liar. Kita lihat contoh selanjutnya. Sayap. Yang pertama untuk terbang menangkap mangsa. Yang kedua untuk terbang menghindari musuh. Contoh adaptasi pelindung tubuh. Itu ada mamalia, yaitu memiliki rambut atau bulu yang membantunya mengisolasi tubuh yang bisa membuat tetap hangat di musim dingin. Landak memiliki duri untuk melindungi diri. Burung memiliki bulu untuk menjaga burung tetap hangat di musim dingin. Selanjutnya, amfibi memiliki kulit yang lembab dan licin yang cocok dengan lingkungan air. Reptil memiliki kulit yang kering dan kuat yang tertutupi sisik. Selanjutnya, serangga mempunyai sel tubuh yang peka terhadap cahaya dan pigmen yang memungkinkan beberapa serangga untuk mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Ular memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya dari berbagai tempat yang ditemui. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam tingkah laku hewan untuk mempertahankan dirinya. Kamuflase. Kamuflase adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contohnya apa, yo?
Tujuan dari kamuflase ini adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh atau tertipu. Contohnya, ular hijau berada di daunan hijau. Katak berada di tanah yang memiliki warna yang sama dengan kulitnya. Ada citah yang bersembunyi di rumputan kering untuk menghilangkan kecurigaan mangsanya. Kita lanjutkan ya. Kita lihat selanjutnya macam-macam tingkah laku hewan untuk mempertahankan dirinya. Yang pertama adalah hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Contohnya adalah beruang. Sedangkan yang kedua adalah estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Contohnya adalah kelelawar. Di sini kita akan melihat perbedaan hibernasi dan estivasi. Hibernasi dilakukan saat musim dingin, sedangkan estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Ya, itu adalah perbedaannya. Nah, tadi hewan beruang biasanya di musim dingin, sedangkan kelelawar di suhu udara yang panas dan kering. Selanjutnya, autotomi. Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contohnya cicak yang memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabui musuh. Lalu yang kedua yaitu menggulung diri. Di sini contohnya adalah terenggiling. Di sini kita sudah masuk ke SPDP. Kita masih belajar tentang tarian ya. Di sini ada tari kuda lumping. Nah, kalian juga bisa lihat contoh gambarnya. Kuda lumping adalah tarian tradisional yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Kuda lumping disebut juga dengan jaranan atau jaranan kepang atau jatilan. Kuda lumping merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Lalu, kisah latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram untuk menghadapi pasukan Belanda. Itu adalah gambaran dari tari kuda lumping. Kita lanjutkan ya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, masih harus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu atau Inggris. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia yang menimbulkan pertentangan. Belanda tidak menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Oleh karena itu, terjadi pertempuran melawan Belanda yang dibantu pasukan Inggris. Jadi, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, di sini Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu atau Inggris. Ya, di sini tujuan Belanda tetap ingin menguasai Indonesia. Lalu di sini upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang.
yaitu berlangsung pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Yang kedua yaitu peristiwa heroik di Surabaya, yaitu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Yang keempat yaitu Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Yang kelima yaitu agresi militer Belanda yang pertama, yaitu tanggal 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera. Yang keenam yaitu agresi militer Belanda kedua, yaitu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Kita lihat peristiwa 10 November 1945. Surabaya memperoleh sila sebagai kota pahlawan karena pernah menjadi tempat pertempuran saat rakyat mempertahankan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Manserst menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Rakyat Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Manserst karena ultimatum itu dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap badan perjuangan yang telah dibentuk pada waktu itu, bahwa RI telah berdiri. Tokoh pejuang yang selalu menyemangati para pemuda Indonesia di Surabaya yaitu bernama Bung Tomo. Ya, jadi kenapa Surabaya disebut sebagai kota pahlawan? Ya, karena terjadinya pertempuran. Ya, pertempuran yang memperjuangkan Indonesia. Di sini para penjajah menyatakan penghinaan terhadap Indonesia yang sudah merdeka. Makanya di sini para rakyat Indonesia menolak atau dikeluarkannya ultimatum oleh Mayor Jenderal Robert tersebut. Ya, makanya terjadilah perang besar pada tanggal 10 November 1945 ini di Surabaya. Lalu untuk menang peristiwa heroik di Surabaya, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih kalian sudah menyimak materi hari ini. Yang Mem sampaikan, kalian bisa kembali membaca buku kalian untuk lebih memahami kembali materi yang sudah diberikan. Catat materi yang penting yang sudah diberikan untuk pembelajaran kalian selanjutnya, ditambah dengan kalian baca buku yang sudah kalian miliki. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali dengan Mem Dani.